Untuk proyek keempat, saya akan menjelaskan tentang aktivitas layanan. Yang pertama di sini saya sudah merancang cetak biru layanan atau service blueprint. Jadi berdasarkan service blueprint yang sudah saya rancang, proses layanan Lemonilo ini dimulai dari tahap pelanggan mengenal produk melalui berbagai media promosi hingga tahap layanan purna jual setelah produk diterima. Setiap tahapan melibatkan aktivitas pelanggan, aktivitas perusahaan, serta proses internal yang saling mendukung untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang baik. Penerapan service blueprint ini membantu Lemonilo mengidentifikasi setiap titik interaksi atau touch point dengan pelanggan sehingga perusahaan dapat memastikan pelayanan berjalan secara konsisten. Selanjutnya ada penerapan branded service. Penerapan branded service dapat dimulai dari penyediaan informasi produk yang lengkap dan mudah dipahami. Lemonilo perlu memberikan informasi mengenai komposisi, kandungan gizi, manfaat produk, serta cara penyajian melalui kemasan, website, dan marketplace. Informasi yang jelas akan membantu pelanggan memilih produk sesuai kebutuhan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap merek. Selain itu, Lemonilo juga dapat memberikan nilai tambah melalui konten edukasi mengenai pola hidup sehat, resep makanan sehat, serta tips menjaga kesehatan yang dibagikan secara rutin melalui media sosial. Selain itu, Lemonilo juga dapat memberikan sentuhan pelayanan yang lebih personal, seperti mengirimkan ucapan terima kasih setelah pembelian, memberikan rekomendasi produk sesuai kebutuhan pelanggan, serta menyediakan informasi mengenai program promosi atau peluncuran produk baru. Lalu selanjutnya ada mengelola moment of truth. Momen pertama terjadi ketika pelanggan melihat iklan atau konten Lemonilo melalui media sosial, website, marketplace, maupun toko retail. Pada tahap ini, Lemonilo perlu menyajikan informasi yang menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan identitas merek sebagai penyedia jasa makanan sehat. Moment of truth berikutnya terjadi ketika pelanggan mencari informasi atau menghubungi customer service. Pada tahap ini, Lemonilo perlu memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan mampu menjawab setiap pertanyaan pelanggan dengan jelas. Selanjutnya, saat pelanggan melakukan pembelian hingga menerima produk, Lemonilo harus memastikan proses pemesanan berjalan dengan mudah, produk dikemas dengan baik, serta pengiriman dilakukan tepat waktu. Lalu yang terakhir ada merencanakan pengembangan layanan ke mancanegara. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan riset pasar untuk mengetahui negara yang memiliki potensi tinggi terhadap produk makanan sehat. Negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam dapat menjadi target karena memiliki budaya yang relatif mirip dengan Indonesia. Setelah menentukan negara tujuan, Lemonilo perlu melakukan adaptasi layanan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen di masing-masing negara. Adaptasi tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan informasi produk dalam bahasa Inggris dan bahasa negara tujuan.
Untuk memperluas jangkauan pasar, Lemondello juga perlu menjalin kerjasama dengan distributor, supermarket, marketplace, dan mitra bisnis lokal. Kerjasama tersebut bertujuan agar produk ini lebih mudah diperoleh oleh konsumen serta mempercepat proses distribusi. Selain itu, Lemondello juga dapat mengikuti pameran makanan internasional untuk memperkenalkan produknya sekaligus membangun jaringan bisnis dengan calon mitra dari berbagai negara. Perusahaan juga dapat menyediakan layanan konsultasi dan informasi produk secara online sehingga pelanggan luar negeri tetap memperoleh pelayanan yang cepat dan mudah. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.